Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita akan mengkaji atau membahas berkenaan dengan mata kuliah kita menyangkut teori pemidanaan Islam. Teori pemidanaan Islam. Namun sebelum kita sampai pada kesimpulan apa sebenarnya tema ini, kita masuk dalam kerangka ataupun dalam frame ilmu fikih. Karena pidana Islam, pemidanaan Islam dan pidana Islam itu dalam kajian fikih masuk ke dalam ahwal atau ahkam uqubat atau jinayah. Karena fikih yang membahas berkenaan dengan wudu, berkenaan dengan salat, berkenaan dengan puasa, zakat, haji, ini masuk dalam bagian ibadah, namanya ahkam ibadah, bagian ibadah. Kemudian yang berkenaan dengan pernikahan, nikah, cerai, rujuk, khulu' dan seumpamanya, ini masuk dalam kajian ahwal syakhsiyah, ahwal syakhsiyah. Kemudian berkenaan dengan jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan seumpamanya, ini masuk dalam muamalah, ahkam muamalah. Jadi ada ahkam ibadah, ada ahkam ahwal syakhsiyah, ada ahkam muamalah. Kemudian yang menyangkut dengan antara sebuah negara dengan negara lain, kaitannya ini ahkam syiar. Nah, ada tema yang lain atau bagian yang lain antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, menjaga keadilan, menerapkan keadilan dalam konteks kebangsaan. Ini dalam kajian fikih namanya ahkam sultaniyah, atau dalam istilah kita sebut dalam tafsir jinayah siyasah, mungkin dalam pembahasan yang lalu ya, adalah siasah syariah. Jadi ahkam sultaniyah ataupun siasah syariah itu sama temanya, tentang rakyat dan pemimpin menerapkan keadilan. Nah, bagian kita ini kita masuk dalam satu pintu yang lain, namanya kaitan, yaitu menerapkan ataupun untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik kezaliman atau terjadinya hal-hal yang tidak semestinya dalam beragama. Ini disebut dengan ahkam uqubat. Ada hukuman-hukuman yang ditetapkan, dan hukuman tersebut landasannya dari sumber-sumber yang otentik, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma', dari qiyas, dari ijtihad ya, yang berdasarkan dengan ijtihad, tidak ada dalam literatur yang bisa dilihat. Nah, rekan-rekan para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada pintunya itu adalah ahkam uqubat. Ada diistilahkan teori pemidanaan itu ada uqubat namanya, ada namanya jinayat, ada namanya jarimah. Itu satu maknanya. Uqubah hukuman, jarimah makna pelanggaran, jinayah juga jinayah juga makna pelanggaran. Nah, tujuannya bukan Islam ingin menghukum orang, tidak sama sekali. Islam bukan dengan istilah yang kita khawatirkan, potong tangan, rajam. Bukan itu keinginan Allah Ta'ala, bukan itu keinginan Rasulnya ya. Tapi untuk menghindarkan, agar terjadi kestabilan di dalam masyarakat. Bayangkan kalau merebak, mohon maaf, begal, dalam bahasa yang pernah ngetren begal, perampokan, kemudian yang pernah terjadi gitu. Nah, ini kan akan menyebabkan stabilitas tidak terjaga gitu. Nah, Islam menjaga mahif, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga lingkungan. Ada maqasid syariah. Jadi syariat yang Allah Ta'ala syariatkan dalam Al-Quran maupun hadis itu untuk menjaga kebaikan bagi umat manusia, bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada terma teori pemidanaan itu, ada jarimah, biasa digunakan jarimah.
kadang-kadang disebut dengan jinayah, kadang-kadang disebut dengan uqubah. Tapi itu muaranya sama, cuman memang diistilahkan dengan jinayah itu karena lebih luas maknanya. Jadi boleh masuk di sana uqubat, boleh masuk di sana jarimah, ya. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, bahkan kalau kita ingkari itu tidak bisa, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada putusan atau ketetapan Allah dalam bentuk hudud namanya. Hudud, rajam itu hudud. Tontangan itu hudud. Jadi cuman bagaimana penerapannya itu ada aturannya, tidak serta-merta. Jadi ada aturan, ada yang melaksanakan siapa, bagaimana syaratnya, bagaimana dikategorikan sehingga bisa ada unsur teori kepemidanaan gitu. Jadi ada, bukan serta-merta gitu. Ada aturan mainnya istilahnya. Nah, bila kita melihat dalam Al-Quran, dalam banyak hadis juga, aturan-aturan itu ada dalam bentuk hudud. Hudud sesuatu yang sudah ditetapkan demikian, tidak ada unsur ijtihad. Kita bisa ubah ijtihad, tidak bisa. Sudah ada ditetapkan demikian. Kemudian yang kedua adalah namanya, selain hudud itu ada teori yang kedua, ta'zir. Ta'zir ini ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya ada sebuah pelanggaran kejahatan dipenjara, ataupun ada sebuah pelanggaran kejahatan diganti rugi. Nah, ini ta'zir. Nah, ta'zir hukumannya biasa di bawah dari hukuman standar. Hukuman standarnya apa? Yang berat di bawahnya. Tapi bisa juga ta'zir ini lebih berat, bisa juga. Bisa juga. Contohnya misalnya kalau mata-mata negara, ya kan tidak mungkin hukumannya bisa-bisa aja gitu, ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, teori pemidanaan ada hudud, ada ta'zir. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran juga ada diyat, qisas, ya, qisas, orang yang membunuh itu akan dibunuh. Ini namanya qisas. Tapi kalau ada kemaafan dari keluarganya, biasa kepada diyat 100 ekor unta. Nah, ini ada di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Jadi ada teori diyat, ada qisas. Nah, ini teori-teori terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita membahas teori pemidanaan ini tidak terlepas dari sumbernya, bahwa ini bukan rekayasa kita, enggak, tapi ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, juga ada ijma' disepakati oleh para ulama, para cendekiawan dari lintas generasi. Kemudian ada juga dalam ijtihad. Bagaimana mungkin ijtihad? Jadi ketika Rasulullah mengutus sahabat beliau Mu'az, misalnya Mu'az bin Jabal ke Yaman, Rasul bertanya, "Wahai Mu'az, kaifa taqdi idza arada laka qadiyah?" Bagaimana engkau memutuskan sebuah persoalan kalau terjadi sesuatu gitu. Kata Mu'az, saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, kata disebut dengan hadis. Kalau tidak ada hadis ataupun sunnah, kata beliau, ajtahid, saya akan berijtihad. Maka Rasul mendoakan Mu'az, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Nah, dari sana selain Al-Quran, selain sunnah, selain ijma', ada ijtihad juga menjadi sumber dari penetapan hukum teori pemidanaan. Jadi kita simpulkan teori pemidanaan ini adalah sesuatu yang diterapkan untuk efek jerah. Efek jerah ini tujuannya apa? Supaya orang tidak melakukan pelanggaran, ya. Nah, tentu ini disebut dalam literatur, dalam kitab-kitab atau literatur. Bahkan ada sebuah kitab, misalnya karangan Syekh Abdul Qadir Audah, seorang ulama dari Mesir, itu beliau bahkan membandingkan antara teori pemidanaan Islam dengan hukum positif gitu. Karena kita undang-undang sebenarnya tidak ada berbenturan, karena tidak ada satu kejahatan yang terjadi itu melainkan ada ketetapannya dalam Al-Quran, juga melainkan ada ketetapannya dalam undang-undang. Ada ketetapannya dalam undang-undang. Nah, kita berharap bahwa dengan kita mempelajari aspek teori pemidanaan ini, supaya tidak terkesan bahwa Islam itu agama yang menghukum, enggak. Jadi Islam adalah agama yang konteksnya salihun likulli makan wa zaman,
layak diterapkan dalam setiap waktu apapun, dan setiap putusan yang Allah Ta'ala tetapkan alimun khabir, Allah yang lebih mengetahui. Cuma mungkin kita tidak sampai kepada hikmah tersebut. Nah, dengan kita pahami bahwa setiap perintah Allah itu adalah sebuah solusi dalam bermasyarakat, tentu akan menimbulkan kedamaian. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang kemudian menginspirasi hadir diterapkan hukum dalam hukum positif. Walaupun memang harus kita akui bahwa hukum positif kita ini bukan semuanya diadopsi dari Al-Quran. Ada sebagian dari KUHP, misalnya dari peninggalan Belanda misalnya pada masa yang lalu yang diterapkan, tapi tentu tidak perlu dibenturkan, karena tujuan daripada diterapkan hukum ini supaya orang tidak melanggar, orang tidak serta-merta mudah-mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam agama, ya. Jadi teori pembedaan dalam Islam ini adalah tujuan utama dari Islam itu sendiri, ingin mewujudkan kedamaian dalam konteks pribadi, dalam konteks masyarakat, berbangsa, bertanah air. Karena ketika masyarakat berjalan di atas rel, dia takut untuk melakukan pelanggaran, tidak ingin melanggar, menghormati aturan, maka insya Allah akan terbangun masyarakat yang dalam bahasa Al-Quran baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, atau masyarakat yang berkemajuan, atau masyarakat yang kebinekaan, NKRI dalam bahasa yang lain, bahasa yang lebih luas. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Nanti rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah bisa melihat dalam referensi-referensi yang lebih luas, mungkin bisa menyangkut dengan pidana Islam, dikaji, kemudian dikaitkan dengan hukum positif yang ada, tentu untuk mencari benang merah kesamaan, titik temu, dan bukan untuk dipertentangkan, karena semua hukum itu tujuannya untuk memunculkan kemaslahatan, kebaikan dalam kehidupan tataran duniawi, tentu ukhrawi juga. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo